Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil bashar wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Teman-teman dan jamaah yang dirahmati Allah, apa kabar teman-teman semua? Selamat, kita sudah sampai di hari ke-15. Artinya kita resmi berada di titik halfway point alias pertengahan jalan. Biasanya hari ke-15 ini adalah fase krisis identitas bagi para jamaah. Fase awal 1-10 hari, semangat membara, masjid penuh, upload progres tadarus setiap hari. Fase tengah 11-10 hari, 11-20 hari, mulai kena penyakit futur, lemas, bosan. Soft tarawih mulai maju drastis, godaan diskon online shop lebih kuat dari godaan tadarus, dan badan mulai terasa jompo. Nah, di momen setengah jalan ini, yuk kita bahas bagaimana caranya biar enggak cuma jadi anget-anget tai ayam dan tetap survive sampai garis finish. Yang pertama, istiqamah. Nah, ini level pro dalam beribadah. Teman-teman, dalam Islam, pahlawan sebenarnya bukanlah orang yang beribadah secara brutal di awal tapi menghilang di tengah jalan. Pahlawan sebenarnya adalah mereka yang istiqomah atau konsisten. Memulai itu mudah, yang susah itu bertahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi luar biasa bagi orang yang sanggup istiqomah. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bayangkan, hadiah buat orang yang istiqomah itu enggak main-main. Dijaga sama malaikat supaya enggak overthinking, takut masa depan, dan enggak baperan, sedih mengingat masa lalu, plus tiket VIP ke surga. Yang kedua, sedikit tapi rutin, atau ketimbang banyak tapi sekali. Mungkin di hari ke-15 puasa Ramadan ini merasa gagal karena target 1 juz sehari sudah mulai bolong-bolong, atau sholat tarawih sudah ada yang terlewat. Nah, pesan saya, jangan menyerah sama sekali. Islam itu agama yang realistis. Rasulullah SAW mengerti kalau grafik semangat kita itu naik turun. Beliau ngasih tips biar kita enggak burn out. Apa kata Nabi? Ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin atau konsisten dilakukan meskipun sedikit. Nah, kalau enggak kuat baca 1 juz, baca 1 halaman. Kalau enggak kuat 1 halaman, baca 1 ayat. Yang penting don't stop. Allah lebih suka kita baca 1 ayat tapi tiap hari daripada baca 10 juz tapi cuma di hari pertama, habis itu menghilang di telan bumi. Oleh karena itu, sebagai tips recharge semangat di titik tengah, biar sisa 15 hari ke depan enggak flop, maka mari coba lakukan ini. Pertama, ingat final lap
sebentar lagi. Ingat, sebentar lagi kita masuk ke 10 hari terakhir yang ada Lailatul Qadarnya. Hari ke-15 ini adalah ajang pemanasan sebelum sprint terakhir. Jangan sampai kehabisan bensin sekarang. Yang kedua, variasi ibadah. Kalau bosan tadarus sendiri, coba dengerin podcast tafsir atau dengerin murotal lewat Spotify. Kadang kita butuh ganti suasana biar gak jenuh. Yang ketiga, cek niat lagi. Apakah kita puasa kemarin cuma karena ikut-ikutan tren atau benar-benar cari ridha Allah? Riset niat tiap pagi pas sahur. Teman-teman dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita jadikan hari ke-15 puasa ini sebagai momen untuk self correction. Jangan biarkan setetes pun keringat lelah yang kita lakukan di awal Ramadan jadi sia-sia gara-gara kita menyerah di tengah jalan. Semoga Allah menguatkan pundak dan iman kita untuk menuntaskan Ramadan ini sampai akhir dengan predikat lulus atau bertakwa. Amin. Saya Gunia Rahmatullah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.